Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Masuri dengan NIM 2410802076. Saya dari Perbankan Syariah angkatan 24 kelas IUP. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi peradaban Islam pertemuan ke-7. Jadi materi ke-7 ini itu membahas mengenai peradaban Islam di Spanyol. Poin pertama yang bakal aku bahas itu mengenai masuknya Islam ke Spanyol. Jadi Islam masuk ke Spanyol itu pada masa dinasti Umayyah, di mana itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid. Itu di masa dinasti Umayyah. Nah, tapi sebelum menaklukkan Spanyol itu, umat Islam sudah menguasai area atau daerah Afrika Utara. Nah, pada masa itu Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara, dan mana kerajaan yang menguasai daerah tersebut atau menguasai Spanyol pada masa itu sedang mengalami kemunduran, sehingga umat Islam sangat gampang untuk masuk ke daerah Spanyol dan menguasai Spanyol tersebut, karena pada saat itu kerajaan yang menguasai Spanyol itu sedang mengalami kemunduran. Lalu bagaimana perkembangan umat Islam di Spanyol pada saat itu? Jadi perkembangan Islam di Spanyol pada saat itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang ilmu sains, fikih, filsafat, kesenian, bahkan dalam ilmu sastra. Jadi pada saat itu perkembangan Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, kemajuan peradaban Islam pada masa itu di Spanyol itu berdampak pada bangkitnya Renaissance Barat, yang mana itu membangkitkan kemajuan bagi bangsa Barat. Nah, di perkembangan Islam di Spanyol ini memiliki beberapa periode kekuasaan. Yang pertama, periode pertama itu pada tahun 710 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini itu dikuasai di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bergelar Amir. Amir itu apa? Amir itu gubernur. Jadi periode pertama ini dipimpin oleh seseorang yang bergelar Amir atau gubernur pada tahun 710 sampai 755 Masehi. Lanjut ke periode kedua. Nah, di periode kedua ini Spanyol dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Nah, periode kedua ini merupakan bukti bahwa dinasti Umayyah mulai muncul di daerah Spanyol pada masa itu, pada periode kedua ini, karena sebelum-sebelumnya Spanyol belum pernah dipimpin oleh Bani Umayyah atau keturunan Umayyah seperti itu. Nah, lanjut ke periode ketiga. Nah, di periode ketiga ini Spanyol dipimpin oleh seorang khalifah di Baghdad. Lalu yang kedua, periode ini juga terdapat dua khalifah secara bersamaan, yang mana dua khalifah ini dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, periode ini juga memiliki 4 khalifah. Nah, periode yang terakhir ini adalah periode di tahun 1009 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini mulai muncul beberapa negara-negara kecil dari daerah-daerah provinsi, yang mana itu persebaran dari pemerintahan khalifah di Cordova. Nah, poin selanjutnya saya bakal membahas mengenai kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol pada saat itu. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan di Spanyol pada saat itu memiliki kekuatan karena adanya penggabungan para tokoh-tokoh muslim pada saat itu, sehingga mengalami beberapa kemajuan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya ada filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian seperti itu.
Nah, beberapa bidang keilmuan yang dikuasai oleh beberapa tokoh Muslim di Spanyol pada saat itu, contohnya ada di bidang sains. Bidang sains itu ada tokoh yang bernama Abbas Ibnu Farnas. Beliau itu menguasai bidang kimia dan juga bidang astronomi, di mana beliau ini merupakan penemu pertama batu. Merupakan penemu pertama kaca dari batu, seperti itu teman-teman. Nah, dalam bidang kedokteran juga termasuknya bidang sains ya teman-teman. Bidang kedokteran itu ada tokoh muslim yang bernama Ahmad bin Ibas. Beliau ini merupakan menguasai di bidang kedokteran, lebih tepatnya dalam bidang obat-obatan. Jadi penemu pertama obat-obatan pada masa itu adalah Ahmad bin Ibas. Nah, selain bidang sains juga terdapat bidang ilmu fikih, di mana Spanyol Islam pada masa itu menganut mazhab Maliki. Nah, penemu pertamanya. Nah, pada masa itu yang menganut pertama kali itu adalah Ziyad ibnu Abdurrahman begitu. Nah, pada saat itu juga Hisham I menganjurkan masyarakat untuk mencari ilmu fikih melalui mazhab Maliki, seperti itu. Nah, begitu juga terhadap bidang-bidang yang lain teman-teman, seperti bidang filsafat, bidang sejarah dan geografi, dan juga bidang musik kesenian. Itu juga ada beberapa tokoh tokoh Islam yang berperan di dalamnya, yang merupakan mungkin penemu bidang itu, yang berfokus pada bidang itu di masa perkembangan Islam di Spanyol pada masa itu ya. Jadi di Islam itu juga terdapat beberapa tokoh, terdapat banyak tokoh yang juga ikut memperjuangkan umat Islam ini, terutama di Spanyol pada saat itu. Karena pada pembahasan kali ini saya membahas perkembangan Islam di masa Spanyol. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.